Annyeonghaseyo, welcome to Tap Tap Channel. Di video kali ini Tap Tap Channel mau ngerekomendasiin kalian film Korea berjudul Second Life. Film ini merupakan drama Korea yang disutradarai oleh Park Yong Joo dan dirilis pada tahun 2018. Film ini berkisah tentang seorang gadis SMA yang tertutup dan mencoba lebih dekat dengan teman sekelasnya bernama Jongmi. Sonhee memulai kebohongan-kebohongan kecil untuk mendapatkan perhatian mereka. Mereka melihat kebohongan Sonhee sejak awal. Sonhee mulai mengetahui hal itu, menyimpan dendam dan membuat Jongmi bunuh diri. Mau tahu lanjutan ceritanya? Check it out. Film ini diawali oleh seorang gadis pelajar yang bernama Sonhee. Setiap hari ia harus mendengar pertengkaran orang tuanya tentang pekerjaan mereka. Di sekolahnya, Sonhee iri melihat teman sekelasnya yang bernama Jongmi. Jongmi gadis yang ceria, cantik, dan mempunyai banyak teman. Ketika waktu pertukaran tempat duduk, Sonhee sengaja duduk di belakang Jongmi. Sonhee mendengar pembicaraan Jongmi dengan temannya. Mereka sangat ingin pergi ke konser EXO, tetapi mereka kehabisan tiketnya. Sonhee mulai mengecek harga tiket konser EXO. Lalu ia berbohong kepada orang tuanya dengan mengatakan jika ia harus membeli buku latihan. Ketika sampai di sekolah, Sonhee mendengar pembicaraan Jongmi dengan temannya tentang Jongmi dan pacarnya. Sonhee memotong pembicaraan mereka dengan menawarkan 2 tiket konser EXO secara gratis. Sonhee senang ketika ia bisa dekat dengan Jongmi dan teman-temannya. Keesokannya, Sonhee membeli cincin untuk ia pamerkan ke teman-temannya dan mengatakan jika cincin itu pemberian dari pacarnya. Lalu ketika Sonhee mengajak Jongmi ke kantin, tiba-tiba saja Jongmi menolaknya. Lalu Sonhee kembali menawarkan Jongmi lagi, tapi Jongmi tetap menolaknya. Lalu Sonhee pergi sendiri ke kantin untuk membelikan mereka camilan. Saat di kantin, Sonhee mendengar pembicaraan teman-temannya itu. Ternyata mereka sadar jika Sonhee selama ini hanya berbohong untuk meniru gaya Jongmi. Sonhee sendirian di kelas sambil memandang cincinnya. Lalu Sonhee mendapatkan sebuah ide buruk dengan memasukkan cincinnya ke dalam tas Jongmi. Guru datang untuk mencari barang Sonhee yang ia laporkan hilang. Ketika guru ingin memeriksa tas Jongmi, Jongmi menolaknya, dan guru itu mengambil paksa tas Jongmi. Tetapi Jongmi menariknya kembali, lalu terjatuh sebuah alat tes kehamilan dari tas Jongmi. Sonhee mendengar kabar jika Jongmi mendapatkan skor dari sekolah. Sepulang sekolahnya, Sonhee pergi ke apartemen Jongmi untuk memberikan lembaran tes latihan yang guru berikan. Ketika Sonhee keluar dari apartemen, ada gulungan selimut yang jatuh dari atas. Sonhee terkejut ketika ada yang teriak menyebut nama Jongmi sambil mendekat ke gulungan selimut itu. Sonhee melarikan diri ke sebuah sungai, lalu menenggelamkan dirinya ke dalam sungai. Sonhee dibawa oleh seorang wanita paruh baya ke sebuah panti asuhan. Saat di panti asuhan, Sonhee menjadi orang yang pendiam. Bahkan ketika Min Kyung bertanya, dia tidak mengeluarkan suaranya sama sekali. Tetapi saat malam hari, Sonhee dipeluk erat oleh Min Kyung. Di panti asuhan ini, Sonhee lebih dikenal sebagai Solki. Solki menjadi seseorang yang ramah. Ketika ada seorang pelajar, Sonhee teringat dengan sekolahnya yang lama. Sonhee mulai belajar dengan giat ketika ibu panti memberikan peralatan sekolah, lalu mendaftarkan Sonhee ke sebuah sekolah yang baru. Di sekolah yang baru, Sonhee tinggal di sebuah asrama dan memiliki teman sekamar bernama Bang Wol. Saat di kantin, Bang Wol bersama teman-temannya datang untuk menemani Sonhee makan. Mulai dari situ mereka berteman baik dengan Sonhee yang menjadi dirinya sendiri tanpa ada kebohongan apapun untuk meniru gaya siapapun. Sonhee juga mendapatkan sebuah penghargaan dari sekolahnya. Ia memutuskan untuk berkunjung ke panti asuhan dan memberi kabar baik ini.
Tetapi saat sampai di panti asuhan, Sonhee bertemu dengan teman sekolahnya dulu. Tapi ia pura-pura tidak kenal dan mengatakan jika dirinya adalah Seolki. Ia berlari keluar dan melihat dari jendela jika teman sekolahnya dulu berada di sini. Ibu panti juga mengetahui yang sebenarnya dan meminta Sonhee untuk menjelaskan yang sebenarnya kepada direktur besok. Keesokannya Sonhee berbicara dengan direktur. Tapi Sonhee tidak berani jujur dan mengatakan yang sebenarnya jika dirinya adalah Choi San-hee. Seluruh teman asramanya mencoba menghubungi Sonhee, tapi tidak ada jawaban dari teleponnya. Sonhee melarikan diri dari panti asuhan dan memulai kehidupannya yang baru dengan nama yang baru juga, Lee Bang-wul.